Kita lihat di bagian input ini ada 3. Inputnya ada 3. Kemudian outputnya juga 3. Kita gambarkan. Di sini adalah input 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini CT, ini 12, ini 12. Kemudian di bagian output ini kita juga buat 3 lingkaran. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Pada kali ini kita akan kembali membahas tentang elektronika atau seputar dunia elektronika, terutama bagi adik-adik atau bagi siapapun yang sedang belajar elektronika pada tingkat-tingkat bawah atau tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menerangkan atau kita akan membuat power supply. Yang akan kita buat untuk saat ini adalah power supply simetris. Maksudnya adalah bahwa tegangan yang keluar nanti ada tegangan plus dan minus. Jadi ada tegangan plus terhadap 0 dan ada minus terhadap 0. Jadi tegangannya nanti ada tegangan dua keadaan plus dan minus. Jadi kalau tegangan asimetris itu berarti hanya ada satu keluaran tegangan, misalnya hanya plus saja. Tetapi ini akan kita buat dalam dua kondisi, yaitu plus dan minus. Ada dua keluaran atau dua output tegangan. Makanya kita sebut sebagai tegangan simetris. Nah, bahan yang akan kita butuhkan diantaranya adalah ini trafo. Untuk uji coba kali ini kita menggunakan trafo yang kecil saja. Ini yang 500 mA atau hanya setengah ampere. Tentu jangan lupa yang ada CT-nya atau titik tengahnya, sehingga nanti outputnya bisa kita ambil untuk dua keadaan. Ini misalnya di sini, ini ada dua tegangan, 15, 15, 12, 12, ini 18, 18. Jadi ada dua tegangan. Jadi nanti ada tegangan 12 terhadap 0, satu nanti adalah positif, kemudian yang satu lagi adalah minus 12, yaitu minus 12 terhadap 0. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dioda. Ini dioda ada 4 buah. Kita akan menggunakan sistem jembatan, jadi ada 4 buah dioda. Ini fungsinya untuk penyearah. Ini fungsinya untuk penyearah. Kita bisa gunakan IN4002 atau IN4001. Sementara ini fungsinya sebenarnya hanya untuk menurunkan tegangan. Ini untuk menurunkan tegangan dari tegangan 220, kemudian kita turunkan menjadi tegangan 12 volt. Ini untuk menyearahkan tegangan. Kemudian yang berikutnya untuk filter, ini kita gunakan 2 buah kapasitor, 2 buah C. Ini nilainya 2200 mikrofarad. Tegangannya tentu saja menyesuaikan dengan tegangan yang akan kita gunakan. Kebetulan ini adanya hanya 35 volt, sebenarnya di atas 12 cukup, 15 volt atau 16 volt cukup sebenarnya. Tapi ini nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya kita gunakan 2 buah IC. Ini ada IC 7812. Nanti outputnya adalah tegangan plus, tegangan positif. Dan ini ada IC 7912. Nanti outputnya adalah tegangan minus. Nah, untuk membuat rangkaian ini tentu saja yang pertama coba kita rencanakan dulu untuk gambarnya.
Jadi kita buat gambarnya dulu di sini. Kita menggunakan 4 buah dioda tadi dan trafo CT. Maka kemudian bisa kita gambarkan di sini. Untuk trafonya kita gambarkan di sini. Ini adalah kumparan primer. Ini inti trafo. Kemudian ini adalah bagian sekundernya. Ini adalah CT atau titik tengahnya. Ini CT. Ini output 12 volt. Ini juga 12 volt. Ini primernya tegangan 220 volt. Tentu ini AC. Di sini pun juga AC. Jadi pada dasarnya untuk trafo ini hanya memindah daya. Jadi ini belum berubah, masih AC ke AC. Dan kebetulan ini menurunkan tegangan dari 220 kita turunkan menjadi 12 volt. Nah, kemudian untuk sebelah kanan ini adalah penyearah dioda. Ini kita buat 4 buah dioda atau kita gunakan 4 buah dioda. Ini kita tarik ke kanan. Ini kemudian kita hubungkan ke dioda pertama. Ini adalah anoda di sini. Ini katodanya di sini, anoda, katoda. Kemudian di sini, ini di sini kita tarik garis ke atas. Perhatikan arahnya. Jadi arah diodanya ini sama-sama menuju titik ini. Ini dioda, ini anoda, katoda, ini juga anoda, katoda. Kemudian di sini ini kita buat juga arahnya ke atas. Kemudian di sini ini arahnya juga ke bawah. Nah, perhatikan di sini 2 arahnya ke bawah, 2 arahnya ke atas. Kemudian ini kita tarik ke kanan. Nah, kemudian untuk bagian ini bawah, ini kita hubungkan ke sumber tegangan yang 12 volt yang bawah. Nah, begitu. Kemudian untuk ini, bagian ini kita tarik ke bawah. Kemudian ini karena ini tidak dihubungkan, ini berarti tidak terhubung, ini kita buat bengkokan. Ini artinya bahwa dari atas ini tidak terhubung ke samping. Jadi antara garis yang atas dengan yang samping ini tidak terhubung. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, kemudian untuk yang satu ini, yang CT-nya ini untuk negatifnya. Ini kita tarik ke bawah. Kita tarik. Nah, perhatikan, ini dari atas ke bawah ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung, ini tidak dihubungkan dengan yang 12 volt. Jadi ini kita buat setengah lingkaran. Kemudian di sini juga kita tarik ke atas. Nah, ini kita tarik tengah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini plus 12. Ini juga plus 12, di sini masih plus di sini sifatnya. Perhatikan.
Kemudian ini yang tengah adalah CT atau groundnya nanti ini. Ground. Nah, kemudian untuk C-nya kita taruh di sini. Ini C di sini. Dan satu lagi di bawah. Karena untuk C-nya adalah kita menggunakan elko, dia punya polaritas, ada plus minus, maka di sini plus di atas, ini minus, ini juga plus, ini minus. Karena nanti bagian atas ini kita gunakan sebagai tegangan positif, sementara bawah tegangan negatif. Positif terhadap 0, negatif terhadap 0. Ini adalah output di sini. Nah, dengan gambar seperti ini, kita sudah bisa membuat power supply hanya dengan menggunakan di bagian sebelah kiri adalah trafo, kemudian ini adalah 4 buah dioda, kemudian ini adalah kapasitor. Outputnya di sini masih sangat tergantung input, jadi artinya tegangan output di sini masih berubah-ubah besarnya tergantung input. Kalau input berubah maka di sini akan berubah, jadi mengikuti besaran inputnya. Nah, untuk dapat stabil tegangan di sini, agar tegangan di sebelah kanan, tegangan outputnya ini tetap tidak berubah, sekalipun inputnya di sini berubah, maka kita bisa tambahkan tadi IC. Jadi di sini kita bisa tambahkan IC untuk 7812 untuk yang positif dan 7912 untuk yang negatif. Ini kita hapus sedikit di sini. Nah, kemudian kita tambahkan IC di sini. IC. Ini kita tambahkan IC juga di bawah. Nah, kemudian ini 7812, ini 7912. Untuk 7812 ini untuk kaki 1 itu adalah input. Ini kaki 1 input. Kemudian kaki 2-nya di sini adalah 0. Kaki 2-nya adalah 0. Kemudian 3 ini adalah outputnya. Ini plus 12 volt. Ini untuk 7812. Sementara untuk 7912 ini inputnya di sini ini adalah kaki nomor 2, sedangkan kaki nomor 1 itu adalah di sini, kita tarik garis. Kaki nomor 1 itu adalah ground, sedangkan kaki nomor 3 adalah output min 12 volt. Ini adalah 0 atau ground. Nah, sekarang sudah bisa terlihat bahwa ini sudah rangkaian sempurna untuk semua komponen yang kita gunakan untuk pembuatan power supply simetris. Ada trafo CT, kemudian 4 buah dioda, ada 2 buah kapasitor, kemudian ada 2 buah IC 7812 dan 7912. Kemudian untuk desain PCB-nya kita buat di sini. Ini bisa kita buat dengan ukuran PCB 5 kali 10 cm, katakanlah ini 5, memanjangnya ke sana adalah 10, 5 kali 10 cm. Begini. Kemudian kita lihat di bagian input ini ada 3. Inputnya ada 3, kemudian outputnya juga 3. Kita gambarkan. Di sini adalah
input 1 2 3. 1 2 3. Ini CT, ini 12, ini 12. Kemudian di bagian output ini kita juga buat 3 lingkaran. 1 2 3. 12 ground minus 12. Ground 12 minus 12. Kemudian dari input, dari sini, dari input itu kita hubungkan ke dioda 1. Kita buat lingkaran kembali di sini. Jarak ini sekitar setengah senti cukup, karena dia hanya untuk menghubungkan jumper saja atau penghubung saja. Kemudian kita buat lingkaran berikutnya untuk dioda yang berikutnya, 2. Dioda yang kedua. Kemudian 3 4. Ini usahakan lurus. Kemudian dari sini ke sebelah kanan kita buat juga lingkaran 4 untuk dioda. Dari sini sampai sini sekitar 1 cm. 1 cm. Ini untuk dioda. Nah, begini. Kemudian perhatikan di sini. Dari 12 volt, ini dari input 12 volt, ini kita hubungkan ke sini. Dari 12 kita hubungkan ke sini. Ini. Nah, begini kita hubungkan di sini. Kemudian ini ke sininya itu dipasang dioda. Ini anoda, katoda. Ini anoda, ini katodanya di sini. Ini berarti dioda nantinya di sini. Nah, sementara di sini juga dihubungkan dengan dioda yang lain. Dioda nomor 3. Tetapi dia dapat katoda. Ini nomor 3 kita hubungkan di sini. Gini. Kita tarik ke bawah. Gini. Nah, ini kita kasih sebagai nomor 3. Ini tadi D1, ini D3, ini kita kasih D2, ini D4. Ini dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Jadi inputnya, ini sudah selesai inputnya. Nah, sementara kemudian bagian bawah, input bagian bawah di sini, ini juga dapat D2. Ini kita hubungkan sama dengan atas seperti ini. Nih, di sini dia juga dapat D4. Dihubungkan dengan ini D4. Ini D4. Ini D4. Juga dengan D2. D2 ini D2. Jadi ini D4. Sini D4. Kemudian kita hubungkan dengan D2 di atas. Begini. Nah, ini. Jadi kalau bagian atas tadi di sini adalah D1, ini D1 dan D3 di sini D3. Maka yang bawah ini adalah D4, ini D4 dan D2. D2. Ini di bagian sebelah kiri. Sementara sebelah kanan, nah ini sebelah kanan di sini. Ini sebelah kanan di sini. D1 tadi, ini D1 dengan D2 ini bagian sini terhubung. Ini kita hubungkan. Nah, begini. D1, D2 ini kita hubungkan. Ini terhubung di sini. Kemudian untuk bagian bawah juga sama di sini. Perhatikan di sini. Ini bagian ini juga terhubung. Ini kita hubungkan juga. Nah, begini. Kemudian
Yang berikutnya adalah C. C, ini C. Kita taruh C di sini. Lingkaran 1 di sini. Kemudian di sini. C. Kemudian di sini satu lagi. Untuk yang bawah. Di sini satu lagi C. Nah. Kemudian dari sini, nah ini yang D1, D2 ini tadi, ini kita hubungkan ke C. Kita hubungkan ke C. Jadi ini kita hubungkan ke C. Begini. Nah, ini kita hubungkan ke C. Demikian juga yang bawah. Yang bawah, ini juga kita hubungkan ke C. Kemudian dari sini C yang negatif berarti ini ke 0. Ini di tengah sini kita buat jalur 0. Nah, ini sebagai ground. Ini sebagai jalur ground. Begini. Ini ground ini juga ini akan kita tambahkan. Di sini kita buat ground juga. Gini. Ini bisa kita pertebal. Jadi ini jalur ground. Ini ground. Ini juga sama, ini ground nantinya. Bisa kita buat sepanjang sisi luar. Ini untuk ground. Kemudian kita arsir. Atas juga sama. Nah, kemudian untuk IC itu untuk masing-masing kakinya itu kita buat jarak sekitar 3 mili. 1 dari sini titik ini ke titik berikutnya sekitar 3 mili. Pendek jaraknya. Nah, begini. Kemudian yang bawah juga sama. 1 2 3. Karena ini kakinya 3, 1 2 3, 1 2 3. Nah, kalau ini 78 12, maka 78 12 inputnya 1. Ini sebagai input, masuk sini. Ini input. Nomor 2 itu adalah ground. Hubungkan ke bawah. Gini. Nomor 3-nya ini output. Nah, jadi ini 1 ke input, kemudian 2 ini ke ground, 3 output. Ini output di sini. Yang bawah juga sama. Yang bawah 2 ini kalau ini 78 ini 79 12, ini kaki nomor 2 itu sebagai ground. Kaki nomor 2. Maaf, kaki nomor 2 ini sebagai input. Kaki nomor 2 sebagai input, ini nomor 2 itu sebagai input bawah. Nah, ini kaki nomor 2, kaki nomor 1-nya ini 1 ground. Nah, ini 1-nya ground. 3-nya ini ke output. Nah, begini. Nah, ini sudah selesai. Ini tinggal kita arsir, kita buat variasi saja. Kita buat variasi. Ini bisa kita buat seperti ini untuk variasi saja. Ini bagian-bagian yang kita tebalkan karena ini nanti sebagai jalur negatif. Ini bisa kita tebalkan begini. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Nah, inilah desain PCB yang kita gunakan untuk membuat power supply simetris dengan menggunakan IC 7812 dan 7912. Untuk video
kali ini tentu saja kita hanya membahas ini dulu, terlalu panjang kalau sampai kemudian kita sampai ke pembuatan PCB. Jadi intinya adalah bahwa kita sudah bisa mendesain dan sudah bisa membuat PCB-nya. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk memasang komponen dan melakukan pengukuran. Seperti apa tegangan pada masing-masing bagian, bagaimana cara kita mengukur tegangan pada masing-masing bagian itu. Maka jangan lupa untuk senantiasa menonton Pak Eko Channel. Pada bagian-bagian berikutnya tentu akan menarik, ada pembahasan yang lebih detail tentang power supply ini dan juga rangkaian-rangkaian yang lain yang akan kita tampilkan, terutama bagi Anda yang sedang belajar. Demikian secara singkat bagaimana membuat power supply simetris dengan menggunakan beberapa komponen. Satu adalah trafo CT, kemudian 4 buah dioda, 2 buah kapasitor, dan 2 buah IC 7812 dan 7912. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share.